Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Sahabat Azam rahimakumullah, semoga senantiasa kita selalu dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Azam, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah hari terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan pengangkuan sang pembunuh. Sahabat Azam rahimakumullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat masa kekhalifahan Rasyidin yang mati syahid pada tahun 40 Hijriah, dan itu adalah tahun yang sangat sulit bagi umat Islam. Kesyahidan Sayyidina Ali ini telah diceritakan Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Ia mengingatkan proses terjadinya pembunuhan sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW itu. Menurut Ibnu Katsir, Sayyidina Ali saat itu dihadapkan dengan berbagai masalah. Orang-orang Irak tidak setuju dengannya dan mereka itu tidak mau bergabung dengan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Selain itu, masalah penduduk Syam juga semakin memburuk dan mereka mengklaim bahwa pemerintahan adalah milik Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu gubernur Syam saat itu. Saat kekuatan penduduk Syam semakin bertambah, semakin lemah pula arogansi rakyat Irak. Setelah Sayyidina Ali setuju untuk melakukan arbitrasi dengan Muawiyah bin Abu Sufyan pada saat pertempuran Siffin 657 Masehi, sebuah pemberontakan terjadi terhadap Sayyidina Ali yang dilakukan beberapa anggota tentaranya yang kemudian dikenal dengan Khawarij atau mereka yang keluar. Sahabat Azam rahimakumullah, mereka membunuh beberapa pendukung Sayyidina Ali, tetapi mereka dihancurkan pasukan Sayyidina Ali pada pertempuran Nahrawan pada Juli 658 Masehi. Salah satu sejarawan, Ibnu Jarir, menyebutkan pada suatu hari telah berkumpul 3 orang Khawarij. Mereka adalah Abdurrahman bin Muljam, Burak bin Abdullah, dan Ibnu Bakar At-Tamimi. Mereka berkumpul dan mendiskusikan pembunuhan saudara-saudara mereka dari kaum Nahrawan. Menurut ketiga orang itu, bahwa pada saat itu telah terjadi kekacauan di kalangan umat Islam, dan yang menjadi pangkal kekacauan itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Ammar bin As. Kemudian ketiga orang Khawarij itu mengenang korban-korban kawan mereka sesama muslim yang mati ketika berperang di antara kubur Ali dengan Muawiyah. Mereka tak ada gunanya hidup, padahal orang-orang yang mati itu adalah orang-orang yang taat beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketiga orang Khawarij ini ingin mengorbankan diri mereka untuk kebaikan umat, dan mereka berencana memerangi Sayyidina Ali, Muawiyah, dan Amru sehingga keadaan umat Islam bisa kembali ke tenang. Menurut mereka, Ibnu Muljam berkata, "Saya membunuh Ali." Burak berkata, "Saya yang membunuh Muawiyah." Ibnu Bakar berkata, "Saya yang akan membunuh Ammar bin As." Mereka pun sepakat atas nama Allah, tak ada yang akan mangkir dan mundur sebelum maksud membunuh ketiga orang sahabat Nabi Muhammad tersebut. Mereka mengambil pedang masing-masing dan diberi racun. Mereka bersepakat untuk melaksanakan aksinya pada malam 17 Ramadan. Burak tak berhasil melancarkan misinya. Saat itu menunggu Muawiyah untuk pergi sholat di Masjid Syam. Ia hanya menusuk bagian pinggang Muawiyah, bukan perutnya. Burak pun ditangkap dan kemudian dibunuh. Sementara Ibnu Bakar menunggu di bilik mihrab berselimut kain supaya bisa menikam Ammar yang sedang sholat. Tetapi ternyata Ammar mewakilkan imam kepada orang lain yang bernama Khorijah. Ketika Khorijah yang sholat, Ibnu Bakar menikamnya sehingga membuatnya tewas, dan Amir bin As yang ditujunya berhasil lolos.
Adapun Ibnu Muljam, ia pergi ke Kufah. Ketika ia sedang duduk di antara sekelompok Bani Al-Robab, mereka mendiskusikan pembunuhan mereka pada hari Nahrawan. Kemudian datang seorang wanita berparas cantik yang bernama Khotam binti Sajnah. Ibnu Muljam pun jatuh cinta pada wanita yang bersaudara dan ayahnya meninggal di Nahrawan tersebut. Namun Khotam hanya setuju untuk menikah dengannya jika saja ia bisa membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disepakati tim pembunuh Ali ada 3, yaitu Ibnu Muljam, Wirdan, dan Subaib. Mereka sudah berada di gerbang masjid di tempat Sayyidina Ali keluar. Ketika Sayyidina Ali muncul, orang-orang bergegas bangun untuk sholat subuh. Ali pun membangunkan mereka dengan berkata, "Sholat, sholat." Lalu tiba-tiba Subaib menebasnya dengan padang dan dia tersungkur. Kemudian Ibnu Muljam menebas pundak Sayyidina Ali hingga darahnya mengucur di jenggot. Akhirnya Ibnu Muljam pun berhasil menikam Sayyidina Ali di Masjid Agung Kufah. Dan ketika Ibnu Muljam memukulnya, dia berkata, "Tak ada penghakiman kecuali untuk Allah. Bukan untukmu, hai Ali, atau untuk sahabatmu." Dan dia mulai membaca firman yang artinya, di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah ayat ke-207. Sayyidina Ali menyuruh menangkap Ibnu Muljam. Wirdan sempat lolos, tetapi ia dipergoki pria di Hadratul Maut yang lantas membunuh Wirdan. Hanya Subaib yang berhasil lolos. Ibnu Muljam ditangkap dan dibawa ke Ja'dah bin Hubairah bin Abi Wahab. Lalu umat melanjutkan sholat subuh dan Ali pun kemudian dibawa ke rumah. Ibnu Muljam dihadapkan ke Sayyidina Ali dengan tangan diborgol. Lalu terjadilah percakapan antara Sayyidina Ali dan Ibnu Muljam. Sayyidina Ali berkata, "Wahai musuh Allah, bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu?" Ibnu Muljam menjawab, "Iya, benar." Kemudian Sayyidina Ali berkata lagi, "Apa yang mendorongmu berbuat demikian?" Ibnu Muljam pun menjawab, "Aku sudah mempersiapkannya 40 hari dan aku meminta Allah agar membunuh makhluk terburuknya." Sayyidina Ali pun berkata, "Aku tidak melihatmu kecuali akan dibunuh dan aku tidak melihatmu kecuali seburuk-buruk makhluknya." Lantas Sayyidina Ali pun berkata, "Jika aku meninggal, maka bunuhlah Ibnu Muljam. Jika aku masih hidup, aku tahu bagaimana memperlakukannya." Jundub bin Abdullah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, jika engkau meninggal, apakah kami harus membaiat Al-Hasan?" Sayyidina Ali pun menjawab, "Aku tidak akan menyuruh dan tidak akan mencegah kalian demikian. Kalianlah yang lebih paham." Ketika mendekati ajal, Sayyidina Ali banyak melafadzkan kalimat tauhid dan bukan kalimat yang lain. Riwayat lain menyebut Sayyidina Ali membaca surat Al-Zalzalah. Sebelum meninggal, Sayyidina Ali berwasiat kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain dengan takwa kepada Allah, zakat, menahan marah, silaturahim, bijak menghadapi orang bodoh, memperdalam agama, konsisten dalam perkara, berpegang teguh pada Al-Quran, bertetangga yang baik, amar ma'ruf, nahi munkar, dan menjauhi kekejian. Sayyidina Ali juga berwasiat untuk menjaga saudara keduanya yaitu Muhammad bin Al-Hanafiyah dan berwasiat agar mereka saling menjaga. Wasiat itu ditulis dalam catatan wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Azam rahimakumullah, demikian sepenggal kisah meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dibunuh oleh kaum Khawarij. Semoga kisah ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang kisah-kisah sahabat Rasulullah SAW. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.